kita bisa lihat bahwa survei Litbang Kompas ternyata tidak berpengaruh apa-apa dalam dimensi kerja-kerja kepartaian berdasarkan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita seru kali ini menyasar partai politik. Dalam survei Litbang Kompas, 12 parpol diprediksi tidak lolos ke Senayan alias tidak mencapai ambang batas parlemen parliamentary threshold 4% pada pemilu 2024. Hanya 6 partai yang diprediksi lolos seperti PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, dan PKB. Sedangkan PAN, PKS, P3, dan partai lainnya keok. Partai Umat pun hanya mencapai 0,1%. Ini tentu saja bikin semangat Pak Amin Rais tentunya. Terlebih Partai Umat hadir dengan ikon politik identitas dan konsistensi penuh energi dari sosok pendiri Partai PAN dan juga pendiri Partai Umat, yaitu Profesor Dr. Amin Rais. Sahabat sekalian, survei Litbang Kompas kali ini dilakukan terhadap 1.200 responden dari 30 provinsi Indonesia selama periode 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasil survei itu membuat CNN langsung menghubungi 3 partai yang kini berada di Senayan, namun ke depan diprediksi gagal melenggang seperti PKS. Menurut juru bicara PKS, M. Iqbal, PKS optimis bisa melebihi angka PT pada pemilu 2024, katanya. Kemudian PAN, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga menegaskan bahwa survei bukanlah apa-apa. Dia berkata, sejak 2004 sampai tahun 2023 ini, PAN selalu disurvei sebagai partai yang tidak lolos parliamentary threshold, mulai dari PT 2%, 3%, dan sekarang 4%, kata Viva. Selanjutnya, P3, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menilai survei itu akan jadi acuannya, meskipun demikian P3 tenang-tenang saja. Survei itu bukan hasil pemilu. Jadi sama sekali P3 tidak panik, sebab dalam sejarah kepemiluan P3 selalu dipotret tidak lolos PT, tapi ternyata lolos PT karena P3 mau ikut pemilu bukan ikut survei, kata Awi. Orang yang biasa disapa dengan Awi itu mengatakan. Sahabat sekalian, kita bisa lihat bahwa survei Litbang Kompas ternyata tidak berpengaruh apa-apa dalam dimensi kerja-kerja kepartaian berdasarkan pengalamannya. PAN maupun P3 menganggap survei selama ini selalu memposisikan partai mereka tidak lolos, namun faktanya bisa tembus. Sedangkan PKS tentu saja dia lebih optimis, terlebih dengan sikap konsistensinya pada posisi sebagai oposisi selama hampir 2 periode pemerintahan Jokowi belakangan ini. Tentu saja itu akan menjadi sebuah modal bagi PKS untuk tampil dan meraup suara lebih dari sekedar 4%. Namun, apakah itu nanti akan terjadi dan benarkah survei ini memberikan gambaran tentang masa depan? Kita tunggu saja. Kesimpulannya, tak satu pun partai menilai bahwa survei Litbang Kompas itu adalah satu hal yang urgen dan patut jadi pertimbangan penting dan mendesak. Waketum PAN malah menyebut sebagian hasil survei tidak terbukti. Mungkin ia juga yakin termasuk hasil survei Litbang Kompas sekarang, jadi buat apa dipusingkan. Namun dalam survei Carta Politika, seperti kata Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya yang dilakukan 2-7 Mei 2023, menempatkan PKS dan P3 lolos
PT 4%. Sedangkan PAN tetap tidak lolos karena hanya meraup 3,8% dari yang seharusnya minimal 4%. Ini menunjukkan bahwa survei bermacam-macam hasil risetnya, dan ini menunjukkan bahwa tidak satu pun hasil survei bisa menjadi gambaran mutlak tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang, terlebih partai politik ada yang punya pengalaman akan hal itu. Namun, PAN sebenarnya secara spesifik memang agak rawan, mengingat Amin Rais sosok yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari sejarah PAN, kini telah berada di Partai Umat. Jadi, kemungkinan PAN akan sesuai dengan prediksi itu masih akan bertemu dengan pintu lebar, kalau terlebih jika sikap PAN hari ini tidak memiliki determinasi yang kuat terhadap agenda perubahan. Sedangkan pada survei LSN, PAN malah hanya dapat 2,8%. Kemudian pada survei LSI, PAN lebih jeblok lagi, hanya 0,7%. Namun tadi PAN punya pengalaman indah bahwa diprediksi gagal, namun faktanya selalu sukses duduk di Senayan. Bagi rakyat, sahabat sekalian, ini juga bisa jadi acuan mana partai yang memang performanya bagus dan mana yang tidak. Sekaligus rakyat akan semakin akrab dengan dunia survei sehingga bisa peka mana survei yang dipaksakan positif lebih dari realitanya dan mana yang diinjak negatif lebih dari realitanya, minimal menentang prediksi akal biasa. Terlebih ketika para ahli berbicara tentang survei, termasuk di dalamnya adalah pejabat teras partai politik. Dengan demikian, maka Indonesia akan semakin ramai dengan opini-opini tentang pemilu 2024. Namun yang pasti, hasil akhir pada hitungan pasca pemilu itulah yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Meski demikian, survei merupakan satu bagian penting untuk menjadikan warna perdebatan kita menggunakan data, tentu saja data yang faktual, data yang natural, bukan yang diada-adakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.